Shalom jemaat Tuhan, kembali kita bertemu pada malam hari ini di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita bersyukur jikalau kita bisa hadir pada malam hari ini di rumah kita masing-masing untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita diperlengkapi dengan pengajaran lebih lagi. Biarlah pengajaran yang disampaikan pada malam hari ini bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita dan kita bagikan kepada banyak orang. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar pengajaran ini. Sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pelajaran yang berikut sesuai dalam doktrin gereja kita, yaitu Yesus sebagai Raja segala raja. Saudara, Raja di sini adalah yang kita alami hari ini adalah Raja secara rohani. Saudara yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya saudara biarlah dia Yesus sebagai Raja dalam hidupmu secara pribadi. Lalu Raja ini namanya Yesus menjadi Raja di dalam keluargamu. Dalam keluarga saya, Yesus sebagai Raja. Lalu Yesus sebagai Raja di dalam komunitas kita, anak-anak Tuhan. Lalu Yesus sebagai Raja di dalam gereja. Nah, dalam gereja yang menjadi Raja kepala adalah Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam pelajaran ini adalah Yesus akan menjadi Raja segala raja di dalam jasmani. Jadi saudara hari ini adalah dalam roh, rohani dalam roh, tetapi nanti Yesus sebagai wujud yang nyata secara jasmani. Kapan ini terjadi? Nah, inilah yang dikatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya ulang lagi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali setelah masa aniaya 7 tahun. Sebelumnya adalah pengangkatan, tapi nanti kita akan jelaskan supaya saudara dapat pelajaran. Sebetulnya ini adalah pengulangan pelajaran yang sudah-sudah sebetulnya tadi. Tapi kenapa kita ulang lagi di sini supaya saudara lebih menangkap. Kita doa, Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kami masing-masing, Engkau adalah Raja dalam keluarga kami, Tuhan adalah Raja kami di dalam komunitas kami dan di dalam gereja kami masing-masing. Dan Tuhan, pada saat ini kami mohon yang dalam bentuknya roh Tuhan, roh Allah, minta akan hidupkan firman Tuhan untuk kami dengar, untuk kami perhatikan, untuk kami mengerti, untuk kami terapkan kepada hidup kami, dan untuk kami bagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami sudah siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita akan lihat gambar ini. Saudara, gambar ini adalah sebetulnya kalau kau lihat ini adalah gambar di Israel. Tetapi yang kita mau perhatikan adalah di sini. Pada waktu itu kaki Yesus akan berjejak di bukit yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Saudara perhatikan di sini, Yesus satu hari akan turun, kakinya saudara perhatikan ini, kakinya menginjak di bumi, di bukit yang dikatakan Bukit Zaitun. Itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunung itu, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Soalnya begini, ketika Yesus turun dan menginjakkan kakinya di bumi, itu diikuti semua orang kudus. Artinya semua anak Tuhan yang ada di surga turun kembali ke bumi ini bersama-sama dengan Yesus. Nah itulah yang dikatakan dalam nubuat Zakaria 14 ayat 4 dan 5. Jadi saudara, kita akan lihat beberapa kitab-kitab di sini bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nah saudara, pada waktu itu lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Di dalam Wahyu dikatakan bahwa ketika Yesus turun nanti dari awan-awan dan turun ke bumi, saudara perhatikan di sini, setiap mata akan melihat Yesus. Jadi saudara, saya tahu
ini dimasukkan mungkin kita lihat, maksud saya bukan kita, orang lain, ini adalah mereka yang melihat adalah mereka yang tidak terangkat pada pengangkatan dan mereka yang masih hidup dalam masa aniaya 7 tahun itu masih hidup. Nah, ini mereka akan melihat Yesus turun tadi, dia akan lihat. Tentunya ditayangkan dengan TV, setiap mata. Dan juga mereka yang telah menikam Yesus, mereka yang telah membenci Yesus, mereka yang membunuh Yesus, mereka yang tidak suka Yesus. Dan dikatakan semua bangsa, saudara perhatikan di sini. Ketika Yesus turun di bumi, menjejakkan kakinya di bumi, semua bangsa akan meratapi dia. Nah saudara, ini yang akan terjadi dalam nubuatan, yang akan terjadi dalam Wahyu 1 ayat 7. Nah saudara, inilah gambar, kalau kita lihat, seperti dalam pengangkatan. Nah kita bersini, kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya saudara, di dalam 1 Tesalonika mengatakan, biar mereka manusia ini menguatkan hati mereka ini nih. Nah saudara, saya masuk di sini ini kita lihat dalam pengangkatan. Ini pengangkatan adalah peristiwa pengangkatan gereja terjadi dengan tiba-tiba. Jadi Yesus akan ada di awan-awan itu dengan sekejap, tiba-tiba, tetapi tanda-tandanya sudah diberikan. Pada hari ini tanda-tanda sudah diberikan bahwa akan terjadi virus-virus, bermacam-macam virus. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan pestilences, ada S. Jadi wabah-wabah ini bukan satu, tetapi wabahnya banyak. Kemudian terjadilah kelaparan karena panen gagal, terjadilah peperangan, lalu terjadilah binatang buas. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 24, demikian juga dalam Wahyu. Nah saudara, ketika dalam pengangkatan, Yesus turun dari surga. Tetapi ingat, ada di sini, tidak menginjak kakinya di bumi. Nah ini yang namanya pengangkatan atau ya pengangkatan, kita diangkat dan tersembunyi dari pandangan penduduk dunia yang tidak menghiraukannya. Jadi saudara, ini bisa terjadi di Indonesia mungkin malam, mungkin siang, tetapi ini nih yang jelas terjadi di seluruh muka bumi. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi akan dilihat oleh banyak orang. Jadi saudara, ada 2 peristiwa. Ketika Yesus turun ke bumi, itu namanya parousia. Nah jadi di sini Yesus turun di bumi. Nah kita pada hari ini, sebelum pengangkatan, kita hari ini adalah. Nah jadi saudara, Yesus datang dalam kuasa dan kemuliaannya untuk menghakimi. Jadi waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara perhatikan, saya memakai sesuai dengan Alkitab, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama kan sudah 2000 tahun yang lalu, Yesus datang itu yang pertama kali, tetapi Alkitab mengatakan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nah ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menjadi hakim. Jadi Yesus datang kedua kali, dia bukan sebagai juru selamat. Waktu dia yang dulu 2000 tahun yang lalu, Yesus datang sebagai juru selamat, tetapi nanti saudara, dia datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua musuh-musuhnya. Musuh Tuhan itu siapa itu? Yaitu binatang. Binatang itu antikris. Jadi antikris di hadapan Tuhan, walaupun dia hebat, dia adalah penguasa tunggal selama 7 tahun. Dia adalah penguasa tunggal untuk di seluruh muka bumi. Dan tetapi di hadapan Tuhan dia adalah binatang, nabi-nabi palsu, pasukan yang mendukung binatang itu dan nabi-nabi palsu. Saudara bisa lihat dalam yang saya tayangkan di sini, saya tidak buka ayatnya. Kemudian roh-roh jahat yang berasal dari binatang itu. Jadi antikris itu akan mengeluarkan roh jahat. Antikris itu akan melepaskan roh setan
Demikian juga nabi-nabi palsu dan naga. Naga ini yang jelas iblis. Saudara bisa lihat dalam ayat ini dan engkau bisa buka di rumah, engkau lihat saja dulu di sini. Karena kalau kita buka itu tidak habis, terlalu panjang. Tapi saudara bisa lihat saja dan engkau buka di rumah. Nah saudara, ketika Yesus datang kedua kali, mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu apa? Saudara bisa lihat dalam ayat-ayat yang saya tidak buka. Nanti terlalu panjang tadi seperti saya katakan tadi. Lalu Yesus turun dengan orang-orang kudus maupun para malaikat. Yang ini saya ulang lagi dalam Wahyu 19, iblis diikat selama 1000 tahun. Jadi saudara, iblis itu diikat selama 1000 tahun, artinya dia dimasukkan ke dalam penjara tanda kutip, menurut Tuhan, lalu dia diikat selama 1000 tahun. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, saudara, selama 1000 tahun di bumi ini nih. Jadi bukan waktunya di surga, bukan, 1000 tahun di bumi, kita aman. Hari ini nih kenapa bumi tidak aman, kenapa dunia tidak aman? Saudara tidak aman karena si iblis itu datang. Dia ini iblis ini seperti corona. Di mana corona? Tidak kelihatan, ya kan? Apakah ada kita lihat corona dengan mata? Tidak lihat. Nah, iblis juga sama. Pada hari ini dia tidak kelihatan, tapi dia ada ini. Nah, saudara sekalian, dia akan diikat. Dia akan diikat selama 1000 tahun, dan kalau kita perhatikan 1000 tahun di bumi itu cukup lama, ya kan? Tetapi kalau di bumi ini kita umur saudara dan lahir sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun baru meninggal, itu sepertinya sekejap, cepat sekali. Tetapi kalau 1000 tahun di bumi, nah saya pikir itu cukup panjang. Setelah 1000 tahun, saudara, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. 1000 tahun ditambah 1 miliar tahun, ditambah 1 triliun tahun bersama-sama dengan Tuhan. Nah inilah yang Tuhan janjikan, kalau saudara percaya pada Yesus Tuhan, dan dosamu diampuni, dan engkau mau diampuni dosamu, maka saudara belum terlambat. Ya kan, terimalah Tuhan dengan sungguh-sungguh pada hari ini nih, bukan sebagai agama, bukan, tetapi sebagai penyelamatmu secara pribadi. Nah saudara, tadi saya sudah singgung kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu di bumi ini, bukannya di surga, bukan. Tetapi sebelum itu kita akan baca dulu. Lalu aku melihat ini, aku ini Yohanes yang murid dikasih oleh Tuhan, yang pada saat itu umurnya 90 lebih, ada di pulau pengasingan, di pulau Patmos. Lalu aku melihat surga terbuka. Dia lihat surga itu terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, waktu di surga itu terbuka, lalu turunlah kuda putih. Ini hanya pelambangan, ini melambangkan, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Wahyu 19. Sebetulnya seekor kuda putih ini melambangkan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita lihat di sini, kita masuk lagi. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Lalu ayat yang 14, dan semua pasukan, saudara perhatikan ini, semua pasukan yang ada di surga mengikuti Yesus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, saudara sekalian, Jesus, King of Kings. Dan ini memang betul, hari ini saudara sudah terima Tuhan Yesus, maka Yesus ada bertahta secara pribadi, secara rohani, secara roh. Jadi saudara yang terima Yesus, pikiranmu ada damai sejahtera, hatimu damai sejahtera, perasaanmu tentram, dan kehendakmu adalah kehendak hanya melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, ini engkau bisa katakan, Yesus, engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan dari mulutnya
keluarlah sebuah pedang yang tajam yang akan memukul semua bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman muka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuan atas segala tuan. Saudara, hari ini kita bisa katakan, Yesus, engkau Raja di atas segala raja. Pada hari ini, kalau engkau sakit, sakitmu bukan raja. Kalau engkau hari ini engkau takuti dengan pandemi COVID, saya jawab, pandemi COVID bukan raja di atas segala raja, bukan. Kalau engkau hari ini mengalami kesusahan demi kesusahan, kesusahan itu bukan raja engkau, bukan. Jadi hidup kita bukan kekecewaan menjadi raja, bukan. Hidup kita bukan menjadi dendam, menjadi raja, bukan. Yang menjadi raja adalah Yesus Tuhan. Bisa katakan amin. Kalau engkau bisa menempatkan Yesus sebagai raja di atas segala raja, maka saya jawab, segala kegeraman akan keluar, segala kepahitanmu akan keluar, segala penyakitmu keluar. Saudara, Yesus sebagai raja. Yesus tidak mungkin bergandengan tangan dalam hatimu. Ini Yesus, ini bergandengan tangan dengan penyakit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau Yesus ada dalam hatimu, yang kegelapan akan hilang. Di mana ada terang, di mana ada terang, kegelapan itu menyingkir. Nah, saudara, ini pandangan. Pada hari ini terdapat ada 4 pandangan teori milenial tentang Yesus. Nah, saya buka semuanya ini supaya saudara bisa melihat, ya kan? Oh, gereja aku benar, gereja kamu salah. Lalu karena pandangan, karena teori ini, saudara berebutan lah ini. Pendeta A sama pendeta B, ngapain? Itu kan bodoh, ya kan? Itu kan aneh bin ajaib. Dan engkau berebutan dengan yang lain. Saudara, ini pandangan, ini teori. Kita lihat di sini. Di sini engkau lihat ada 4 teori. Lalu saya masuk di sini lagi. Yang pertama, saudara bisa lihat, itu teori pramasa aniaya. Teori ini mengatakan sebelum masa aniaya 7 tahun, sebelum, maka Yesus akan mengadakan pengangkatan. Jadi saudara, sebelum masa aniaya, maka terjadi rapture, pengangkatan. Nah, ini namanya teori pre-tribulation theory. Ini pandangan gereja. Nah, gereja kita, Sidang Zaman Allah, maupun di Indonesia, maupun di seluruh muka bumi, kita menganut teori ini. Demikian juga dengan gereja-gereja yang lain. Dulu teori ini tidak laku ini. Tetapi semakin lama pada hari ini kalau kita lihat para teolog dan juga gereja-gereja, ya kan, mereka sudah pelan-pelan menganut teori yang ini. Nah, saudara, apakah teori ini benar? Kita belum tahu, ya kan, apakah ini benar atau salah. Semuanya memakai firman Tuhan. Lalu ada teori kedua ini. Teori kedua adalah di tengah-tengah seperti ini, saya buat gambar, 3,5 tahun Antikris sudah berkuasa di Eropa, Bait Allah sudah berdiri di Yerusalem, masa aniaya sudah terjadi, gempa bumi terjadi, saudara, hujan es, hujan segala macam, dan sebagainya, di mana bangsa Israel 144.000 menjadi penginjil internasional. Saudara, di tengah-tengah 7 tahun aniaya ini, berarti 3,5 tahun terjadi pengangkatan, ya kan ini. Jadi saudara, antikrisnya berkuasa dulu, Bait Allah sudah berdiri, lalu kita lihat lagi agama-agama palsu tadi sudah bersatu, lalu ini sudah terjadi aniaya, terjadi peperangan 3,5 tahun, lalu kita diangkat. Itu menurut teori mid-tribulation theory. Jadi teori di tengah-tengah masa aniaya besar. Ini teori kedua. Apakah teori pertama dan kedua itu bertentangan atau engkau katakan yang mana yang benar? Kita tidak tahu. Sekali lagi, kita tidak tahu. Saudara tidak usah bertengkar soal teori ini. Gereja aku benar, pendeta aku benar, kamu salah, kamu sesat. Saudara,
kita jangan jadi anak-anak ya. Kalau anak-anak begini, anak-anak, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, ya aku golongan ini. Lalu mereka berebutan, apa kata Paulus dalam Korintus? Kalau kamu ributan satu yang lain, kelompok ini dan kelompok itu, kamu kan anak-anak. Cara berpikirmu masih anak-anak. Perkataanmu kayak anak-anak. Ya kan, perasaanmu kayak anak-anak. Anak-anak kan suka ribut. Nah saudara, teori ketiga. Teori ketiga adalah 7 tahun ini antikris berkuasa, lalu terjadi masa aniaya, perang, segala macam. 7 tahun, lalu kita diangkat. Nah ini namanya teori pasca masa aniaya atau post-tribulation theory. Nah ini dianut oleh gereja. Nah gereja saudara kita tidak tahu, tetapi gereja kita di sini adalah kita menganut teori yang pertama ini. Teori keempat, teori amilenial. Jadi saudara, Yesusnya sudah ada di bumi, ya kan? Dia sudah ada di hati di sini dan ini terus ini sampai kita masuk 1000 tahun. Nah saudara, pada hari ini nih ada ajaran sesat, ya kan, ada ajaran itu dia sangat rajin dalam bahasa Indonesia. Dia buat kitab sendiri di samping kitab Injil dan dia katakan begini, itu dari ERT ini. Ini dari Tiongkok, gerejanya begitu besar dan dia gencar di dalam media sosial. Nah teori ini begini mengatakan, gereja itu mengatakan ini, Yesusnya sudah ada hari ini nih. Yesusnya sudah ada di ERT, bentuknya wanita. Nah itu, nah jadi saudara, mereka menganut teori ini. Nah yang mana yang benar kita lihat ini kan, kita lihat nanti. Nah ini kita yang lihat keadaan dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun itu apain? Ya kan? Kita ngapain dalam 1000 tahun tadi kan? Nah saudara, lebih baik kita bersama dengan Tuhan, amin, daripada 1000 tahun dengan setan. Kalau engkau 1000 tahun dengan setan, masuk neraka, engkau digebuki oleh setan. 24 jam digebuki, masuk ke dalam sisaan api dan lain. Di dalam Alkitab ada kata neraka, ada. Sebab ada gereja yang, ya gereja yang lain, gereja palsu, dia mengatakan bahwa tidak ada neraka. Itu kan Injil yang lain. Nah saudara, dalam Alkitab banyak itu. Ada kata neraka, dunia orang mati. Dan ini kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Saudara bisa lihat, engkau bisa buka dalam YouTube kami yang sudah-sudah. Nah itu enaknya dalam YouTube ini kita rekam dan engkau bisa lihat. Dan engkau kalau perlu, saudara engkau bisa simpan dalam USB-mu, bisa simpan dan engkau bisa lihat ulang-ulang. Nah saudara sekalian, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Diulangi lagi tadi saudara dalam kitab ini bahwa Yesus akan menjadi hakim. Maka mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya mengatakan dengan jelas. Yesaya kan dalam perjanjian lama. Yesaya dalam perjanjian lama sudah memberikan nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu suatu peristiwa yang pasti terjadi. Nah itu terdapat dalam Alkitab kita. Beda dengan ramalan. Ramalan bisa jadi, bisa enggak. Apalagi ramalan cuaca bisa jadi, bisa enggak. Tetapi yang dikatakan nubuat itu pasti terjadi. Tinggal nunggu waktu kapan ini terjadi. Saudara, di dalam kitab kita, Alkitab kita mengandung banyak sekali nubuat. Dan sudah banyak sekali sudah digenapi, sudah. Dan sebagian belum. Nah saudara, dalam Yesaya 2 ayat 4 ini, itulah yang akan terjadi. Itu yang pertama. Lalu kita lihat berikut. Ayat kedua, sungguh kemuliaan Allah Israel. Saudara perhatikan, Allah yang disembah, Allah Israel. Tuhan yang disembah atau Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub. Yakub diganti namanya Israel. Datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti
suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Saudara, kita lanjut ayat yang ke sini, saya potong ayat kelima. Roh Kudus itu, roh itu R yang besar, itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait Allah itu penuh kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 dan 5. Saudara, artinya begini, bait Allah Israel hari ini tidak ada. Bait Allah Israel yang pertama sudah dirobohkan. Bait Allah Israel yang kedua sudah ada di Yerusalem, dulu sudah sekian ribu tahun yang lalu dirobohkan. Tetapi nanti bait Allah Israel yang ketiga akan berdiri. Nah saudara, itulah yang dikatakan tadi, Yesus akan berjejak kakinya di sebelah timur. Ya kan, di Yerusalem. Dan sebelah timur itu kalau sudah pengen tahu, itu kebanyakan pada hari ini nih bukan orang Yahudinya banyak di situ. Tetapi itulah ibu kota Israel sejak 5.000 tahun yang lalu. Pada zaman Daud. Sebelum Daud itu juga sudah ada. Nah, ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku, Tuhan, maksudnya tadi, akan menumbuhkan tunas. Saudara lihat, T-nya besar. Tunas adil bagi Daud. Ini bicara tentang Yesus. Yesus anak Daud, keturunan Daud. Maka saudara, iblis tahu bahwa melalui Daud suku Yehuda akan lahir Yesus. Itulah sebabnya iblis berusaha untuk memotong keturunan Daud ini. Saya tidak bicara ini lagi karena itu sudah ada beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, sudah bisa lihat. Ia akan memerintah sebagai raja. Saudara perhatikan ini. Yesus akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi Yesus akan menjadi raja, pemimpin yang bijaksana. Dia bukannya membela si A, membela si B, membela golongan ini atau golongan itu, tetapi raja yang bijaksana. Bisa katakan amin. Dan ini dalam keadaan 1000 tahun di bumi. Ya kan saudara, jadi tidak ada lagi yang katakan kelompok ini, kelompok itu, lalu rebutan kelompok-kelompok ini. Tidak lagi. Nah itu sudah dikatakan di dalam kitab Yeremia. Ya, Yeremia 23 ayat 5. Dalam perjanjian lama ini. Nah coba kita lihat lagi di sini. Yang keempat adalah ayat ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi. Sukacita abadi. Saya nanti saudara lihat dalam khotbah kami, saya sudah menyebutkan ada perbedaan antara sukacita dengan kebahagiaan. Apa itu sukacita? Apa itu kebahagiaan? Ya kan? Tentunya ada kata salom, damai, sejahtera. Ya, 3 kata ini saudara mesti perhatikan baik-baik. Sedang sukacita, tapi saya akan ngomong dulu ini. Kalau Alkitab mengatakan sukacita, itu dari Roh Kudus. Dari Roh Tuhan, hasil hubunganmu dengan Tuhan, dan itu adalah buah Roh Kudus. Saudara, buah Roh Kudus satu kan? Satu buah terdiri dari 9. Nah, salah satu bagian tadi adalah sukacita. Itu buah Roh Kudus di dalam tadi itu. Sedang sukacita abadi, kekal selama-lamanya meliputi mereka. Saudara, ini yang kita harapkan ini. Jadi saudara, selama di bumi kita hanya mendapatkan bahagia. Ya kan, selama suamimu masih ganteng, suamimu masih ada duit, ada kebahagiaan kan. Tapi bagaimana kalau suamimu sudah tua, istrimu sudah tua, dan dia nggak ada duit, kebahagiaanmu masih ada? Hilang, jangan-jangan hilang ini. Tetapi kalau engkau di dalam Tuhan, sukacita terus, amin. Bersukacitalah senantiasa. Sukacita dari Tuhan. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, pada hari ini nih, kita akan ngeluh kan, aduh ini kan, aduh ada corona kan, aduh ini krisis ekonomi.
ekonomi goncang-goncang, saudara, kita ngeluh, kita kecewa sama si A, kecewa sama si B, ngeluh dan kiri dan kanan. Tetapi pada masa 1000 tahun, saudara perhatikan di sini, kedukaan tidak ada lagi, keluh kesah tidak ada lagi, dan kemudian kalau engkau baca dalam Wahyu dikatakan air matamu Tuhan yang akan hapus, dia akan seka, Tuhan yang akan menghapus air mata saudara. Jadi saudara, pada hari ini kita di bumi, engkau sedang menderita, ya kan? Engkau mungkin digencet, mungkin engkau mendapatkan yang tidak baik. Saya cuma anjurkan pada saudara, bersukacitalah dalam Tuhan, amin. Sehingga kita bisa bersukacita dalam pelayanan, bisa sukacita di dalam penderitaan, sukacita bisa percaya pada Tuhan, sukacita di dalam hal memberi. Nah, saya tidak bicara itu, tapi nanti, ya, karena saudara, inilah yang Tuhan janjikan. Yesaya 35:10. Kemudian saudara bisa buka lagi Yesaya 51, Yesaya pasal 55 dan 60, dan kemudian Yeremia 31 dan 12. Saudara, catat saja dulu, saya ulang lagi, catat saja dulu ayat-ayatnya di bawah ini, dan kita tidak buka. Itulah yang Tuhan janjikan dalam kerajaan 1000 tahun di bumi yang ada, yang akan datang ini. Saudara bisa lihat dalam gambar itu kan, saudara bisa lihat ada binatang buas, ya kan? Dia tidak gigit, tidak menerkam kita, enggak. Ya kan, ada ular tedung, ular berbisa, kobra juga tidak melilit kita, saudara. Nah, lalu ayat yang ke-26 kita akan baca lagi di sini. Aku akan menjadikan mereka, Tuhan akan menjadikan mereka, orang kudus tadi itu yang turun dari surga, semua yang di sekitar gunungku, gunungnya Tuhan menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Saudara, hari ini nih kadang-kadang ada hujan terlalu banyak, bukan jadi berkat, saudara jadi banjir, ya kan ini. Tapi pada waktu itu nanti hujan akan membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya. Tanah itu akan memberi hasilnya. Jadi saudara, apa yang kau buat, Tuhan buat keberhasilan. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Jadi pada waktu 1000 tahun, kita akan tentram dan aman di tanah 1000 tahun di bumi ini. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk pada mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Ini kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel mengatakan bahwa saudara, kita akan tentram, damai sejahtera, lalu tidak ada kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa itu? Dosa. Dosa tidak akan memperhambakan kita, dia tidak akan memperbudak. Kemudian penyakit pun tidak akan memperbudak saudara. Ya kan, kelemahan tubuh pun tidak ada lagi. Semuanya sudah lenyap. Tuhan jadikan baru. Nah, saudara sekalian, itulah janji Tuhan pada saudara, dan itulah Tuhan akan buat dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Pertanyaan saya, saudara, pada hari ini, kalau saudara mengalami yang tidak baik, yang tidak berkenan menurut pikiranmu, setialah. Pada hari ini kalau kau katakan, aduh aku mengalami yang tidak enak, saudara tetap setia. Jadi kami hanya mengajukan saudara tetap setia. Bisa katakan amin. Tetap setia dalam Tuhan, tetap setia melayani. Kalau saudara dipanggil untuk melayani anak-anak, setialah. Ya kan, engkau setialah dalam perkara kecil. Engkau setialah dalam pelayanan mungkin kepada kaum pria. Ya kan, terus lakukan. Di dalam kita, dalam gereja kita ini ada pelatihan, ada kuliah umum kepada kaum pria. Dan kaum pria itu diadakan sebulan sekali. Buka saudara, pakai Zoom. Jangan tidak buka. Kok belagak benar ini kan ya? Kok tidak mau buka, kok tidak mau tunduk, ya kan? Kenapa tidak mau tunduk? Jangan-jangan ada sesuatu dalam hatimu yang membuat engkau jengkel, kecewa. Nah saudara,
kelihatan dari perbuatanmu ini. Yang kaum wanita juga ada pelatihan. Sekolah minggu juga ada anak-anak. Kemudian remaja, kaum muda, semuanya ada pelatihan melalui media sosial, melalui internet, melalui yang kami pakai adalah, yang kami lihat adalah yang bagus pada hari ini adalah Zoom, bukan kami mau promo, bukan, ya saudara. Itulah yang bagus, kemudian saudara ikuti, ya kan ikuti ini nih. Jadi saudara ikuti, lihat ke depan, lihat ke depan, lihat ke depan. Engkau akan di dalam kerajaan 1000 tahun. Bisa katakan amin. Jadi saudara dalam kerajaan 1000 tahun itu beda jauh dengan hari ini. Jadi walaupun engkau hari ini belum mengalami sepenuhnya, already but not yet, sudah kita alami tetapi belum sepenuhnya, saudara bertahan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan bahagia di dalam Tuhan, bukan. Sukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah bukan dalam harta benda. Bersukacitalah bukan karena apa-apa, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Bisa katakan amin. Kita berdoa. Tuhan, kami yang mengalami pada hari ini yang tidak enak, tapi biarlah kami tetap bersukacita. Kami mau menjaga suasana hati kami, pikiran kami, perasaan kami seperti Yesus. Kami mau jaga hati kami mau jaga karena hati kami adalah hal yang paling penting. Kami mau jaga baik-baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau melepaskan saudara sekalian, angkatlah hatimu dan tanganmu, saudara, kami lepaskan damai sejahtera dan berkat daripada Bapa. Kami lepaskan kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus, hingga damai sejahtera, sukacita kami tetap menguasai kami, melampaui akal pikiran kami, melampaui apa yang kami rasakan. Biar kami tetap sukacita dalam keadaan apapun, dan sukacita inilah yang membawa kami kesembuhan demi kesembuhan, keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati kami yang sudah dengar acara ini, berkati kami. Demikian juga dengan keluarga kami, dengan keluarga kami lepaskan berkat sehingga saudara bisa menikmati hidup di tengah-tengah pandemi corona, di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Karena ini akan membuat kami semakin kuat dan kami semakin tegar di dalam Tuhan. Biar kami semuanya menjadi pelaku firman. Apa yang firman katakan kami lakukan, karena kami tahu bahwa hujan badai tidak akan merobohkan rumah kami, karena kami telah mendirikannya di atas batu karang, yaitu Yesus Tuhan. Kami menjadi pelaku firman. Kami lepaskan ini semua supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan ini semua. Saudara yang sudah terima katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, malam hari ini yang sudah selalu setia mengikuti Maranatha Bible Study. Mari pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan rasa syukur. Haleluya, Yesus dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan.
saudara. Amin.